Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه wajahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kita mulyakaken, monggo wonten pengaosan menika kita bikak surat Al-A'raf ayat 1 Surat Al-A'raf ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qatta'nahum ithnatay 'asyrata asbatan umama. Wa qatta'nahum ithnatay 'asyrata asbatan umama. Wa awhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib
بعصاك الحجر وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Monggo kita terjemahkan. Wa
dan qatta'nahum, kami bagi-bagi mereka isnatai asyrata, menjadi 12 asbatan, suku umaman yang memiliki pemimpin-pemimpin. Wa, dan auhayna, kami wahyukan, ila, kepada Musa, Nabi Musa alaihi salam, id, ketika istasqahu, meminta air padanya, qaumuhu, kaumnya, anidrib, pukullah, bi'asaka, dengan tongkatmu itu, al-hajara, batu tersebut, fanbajasat, maka lalu memancarlah, minhu, dari batu itu, isnata asyrata, 12 aina, mata air, qad, sungguh telah, alima, mengetahui, kullu, setiap, unasin, kelompok itu, masyrabahum, tempat minum mereka, tempat minum mereka, wa dhallalna, dan kami payungkan, alaihim, atas mereka, al-ghamama, awan, wa anzalna, dan kami turunkan, alaihim, atas mereka, al-manna, buah-buahan yang manis, wassalwa, dan daging-daging burung yang lezat. Kulu, makanlah olehmu sekalian, min, dari, thayyibati, yang baik-baik, ma, dari apa, razaqnakum, telah kami rizkikan kepadamu, wama, dan tidaklah, zalamuna, kami menzalimi mereka, walakin, akan tetapi, kanu,
mereka dulu anfusahum, diri mereka sendiri, yazlimuna, berbuat zalim. Mekaten Bapak lan Ibu ingkang tansah kita muliaken, ayat 100 ingkang sampun kita sinau terjemahipun. Samnika insyaallah badhe kula aturaken terjemahipun wiwit ayat 100 ngantos ayat 100 gangsal. Panjenengan mirengaken kemawon. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatta'nahum muthnatay asyrata asbatan umama. Dan kami bagi-bagi mereka menjadi 12 suku, yang masing-masing suku itu memiliki pemimpin. Wa auhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu anidrib bi'asakal hajar. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam tatkala kaumnya meminta air darinya, anidrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu itu batu yang ada di depanmu. Fambajasat minhu thnata asyrata aina, lalu memancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Lalu kami teduhkan, kami payungkan di atas mereka awan-awan itu, dan kami turunkan kepada mereka buah-buahan yang manis dan daging-daging burung yang lezat. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah olehmu sekalian dari yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidaklah kami telah berbuat zalim kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang melakukan kezaliman itu. Wa idz qila lahum uskunu hadhihi alqaryata wa kulu minha haitsu syi'tum. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, tinggallah di daerah itu dan makanlah darinya apa saja yang engkau inginkan. Wa qulu hittatun wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum khati'atikum. Dan berkatalah, semoga Allah menghapuskan dosa-dosa ini, dan masuklah dari pintu tersebut dalam keadaan sujud. Niscaya kami akan mengampunimu atas dosa-dosamu. Sanazidul muhsinin, dan kemudian kami akan memberikan tambahan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum. Kemudian menggantilah orang-orang yang zalim di antara mereka kata-kata
dengan kata-kata yang tidak difirmankan Allah kepada mereka. Fa'arsalna 'alaihim rizqan minas samaa'i bima kanu yadhlimun. Maka lalu kami kirim siksa dari langit karena apa yang mereka lakukan dari kezaliman itu. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Dan tanyalah mereka tentang suatu desa yang dulu berada di tepi sebuah pantai. Idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim. Ketika itu mereka berangkat mencari ikan di hari Sabtu, karena ikan-ikan itu hanya muncul pada hari Sabtu. Syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Dan ketika itu mereka melihat ikan begitu banyak pada hari Sabtu, tetapi di lain hari Sabtu tidak datang kepada mereka. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Seperti itulah kami uji mereka karena kefasikan yang dulu mereka lakukan. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Dan ingatlah ketika salah satu kelompok di antara mereka berkata, mengapa engkau mengingatkan suatu kaum bahwa Allah telah menghancurkan mereka atau menyiksa mereka dengan siksa yang amat pedih? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka berkata, maaf, mintalah maaf kepada Rabbmu yaitu Allah, dan agar mereka bertakwa. Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'. Dan ketika mereka lupa terhadap apa yang telah diperingatkan kepada mereka dengannya, maka kami selamatkan orang-orang yang masih mencegah kemungkaran. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is. Dan kami siksa orang-orang yang zalim dengan siksaan yang amat pedih. Bima kanu yafsuqun, karena kefasikan yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu ingkang tansah kita muliakan, ayat 100 ngantos 100 gangsal wonten ing surat Al-A'raf memberi cerita, paring cerita dumateng kula panjenengan sami tentang sejarah Nabi Musa alaihi salam. Tentang Nabi Musa yang juga diceritakan oleh kitab suci Taurat dan kitab suci Al-Injil. Cerita yang membuat umat manusia ini sebenarnya kalau mereka mau berpikir dan mau jujur akan mudah dipersatukan, akan mudah didamaikan, akan mudah dijauhkan dari peperangan-peperangan. Sebab Bapak lan Ibu ingkang kula mulyakaken, sakmenika wonten ing pundi-pundi menika isine ming perang. Ya. Isinya hanya rebutan
instan dan ingin menjadi penguasa sendiri-sendiri. Ya, wiwit masalah militer. Setiap hari berita itu selalu memuat, ya, di sana meledak, di sini menembak, ya, di situ menghancurkan rumah musuhnya, di sana ada bunuh diri. Ya. Dunia kemiliteran, dunia makanan juga demikian. Atau perdagangan, dunia makanan atau perdagangan juga demikian. Kita mendengar bagaimana baru saja ada rapat, ada konferensi negara-negara yang ada di dunia ini yang membicarakan tentang WTO atau WTO. WTO menika World Trade Organization. Jadi organisasi perdagangan dunia. Untuk apa mereka berkumpul? Ini membicarakan, untuk membicarakan dan merembuk bagaimana toh sebetulnya aturan dagang di dunia ini. Apa saja yang bisa dilakukan agar tidak terjadi penganiayaan pada satu pihak. Sebab Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken nggih kados 2 tahun yang lalu misalnya, udang itu di beberapa negara memiliki harga yang mahal. Ada di Amerika karena orang sana senang makan udang dan mereka mau membelinya dengan harga yang mahal. Di Eropa juga demikian. Di Jepang juga demikian. Wah, sudah kalau namanya disuguh udang, nopo jajan udang, itu adalah sesuatu yang sangat mewah. Terus sak piring menika saged $50 dan restoran. Nek enten tamu sing istimewa jajakke sak piring udang Rp500.000. Pun sekilo menika saged 150.000, 200.000 ten Indonesia dikirim ke negara-negara itu. Karena begitu mahal dan permintaan banyak, akhirnya banyak para petani, nelayan, bahkan orang-orang yang sudah punya pekerjaan tetap keluar dari pekerjaannya untuk beternak udang. Dan Indonesia umpamanya pun. Kalau di Indonesia ini seperti di daratan Lampung, ya, di Kalimantan Timur, wah, itu sudah buat udang, buat kolam itu mboten ngangge pacul. Semuanya alat-alat berat seperti membangun gedung-gedung yang luar biasa besarnya. 2 tahun berjalan, tiba-tiba negara-negara yang mau mengambil udang itu mengumumkan, urang saka Indonesia iki apik. Nah, jadi tidak boleh masuk ke negara saya kecuali harus lewat negara-negara tertentu. Nah, Indonesia menika biasanya dinakali kali Singapura. Nah, Singapura yang punya hubungan baik dengan negara seperti Amerika dan Eropa Barat mengatakan, Mas, kowe nek urang iki aja diterima langsung saka Indonesia. Nah, harus dari saya, kamu harus bantu ekonomi saya dong. Nah, akhirnya pun menapa ya, sana memberikan peraturan dari Indonesia langsung enggak boleh, harus lewat Singapura dahulu karena
Singapura katanya negaranya lebih maju, lebih sehat, teknologi pun macam-macam lah. Padahal SARS niku nek muncul saking Singapura sih. Tapi itu tidak dijadikan bukti. Pokoknya harus lewat Singapura. Nah, akhirnya pun nopo? Karena harus lewat Singapura, Singapura sak penake le tukutan petani. Maune sekilo 200.000 saiki wis nek ora 20.000 aku mau tuku. Nah, akhirnya terus pundi? Biaya operasional itu lalu tidak nutup. Ya, sekian ribu hektar ya, tambak-tambak udang itu semuanya tidak bisa digunakan. Nah, terjadi yang seperti ini. Misalnya lagi dari Indonesia ya, ada tanaman-tanaman padi. Ya. Ada sekolah panjenengan sami menika sok mireng berita kenapa kok bisa padi Indonesia ini lebih mahal dari padi yang datang dari Vietnam. Saking Vietnamnya saking mriki nggih 3 jam nitih pesawat. Nggih kinten-kinten 2.500 km sampai 3.000 km tebihipun ke arah utara sana. Itu langsung dari Jakarta 3 jam. Tetapi beras yang di sini itu yang dari Vietnam lebih murah dari yang dari petani Indonesia sendiri. Mengapa? Ya, karena ternyata pemerintahnya itu untuk memberi pekerjaan kepada rakyatnya di Vietnam itu pupuk dibantu, alat-alat dibantu, bibit dibantu. Jadi pokoknya petani itu modal gratis, sehingga ya murah berasnya. Mereka kebijakannya seperti itu supaya ya, rakyat ini punya pekerjaan. Lah di sini pupuk naik, listrik naik, nah, terus bibit naik, harga gabah turun. Nah, itulah yang terjadi sehingga ya akhirnya mahal. Apa-apa yang ada di tanah air ini bisa lebih mahal dari yang di luar negeri. Nah inilah Bapak dan Ibu yang saya muliakan, maka supaya tidak terjadi perang dalam perdagangan dikumpulkanlah di Meksiko itu. Ini dalam dunia perdagangan. Dalam dunia politik ngeten. Ning ndi wong do padu bab politik. Peperangan. Di mana-mana peperangan. Nah disinilah maka Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan sebab musabab dari semua itu adalah sejarah Nabi Musa alaihissalam. Jadi bukan kemana-mana, bukan masalah lapar dan haus. Ya, itu adalah sebab langsung, tetapi yang pokok ini adalah ahlul kitab ini, khususnya Bani Israel. Khususnya Bani Israel yang tidak mau beriman kepada Taurat dan tidak mau iman kepada Al-Injil dengan iman yang sebenar-benarnya, sehingga mereka mau mengimani Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa qatta'nahu mutnatai asharata asbatan umama. Ingatlah bahwa di kitab suci Al-Injil, di dalam kitab suci At-Taurat itu ada cerita yang juga dimuat oleh Al-Quran. Yang ini menandakan bahwa sumber 3 kitab suci itu adalah satu. Ingatlah engkau, wahai ahli kitab, jangan engkau mengingkari ajaran Nabi Muhammad SAW hanya karena dia datang dari Arab. Tetapi lihatlah ajarannya. Jadi terus mila para ahli kitab yang jujur, ya, yang mau merendahkan hati mereka pada kebenaran,
yang tidak berbuat aniaya kepada diri mereka sendiri dan kepada manusia, yang mau beribadah sebaik-baiknya kepada Allah, begitu membaca Al-Quran, disifati oleh Al-Quran bagaimana? Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Engkau pasti akan melihat orang yang paling jauh dan sulit sekali menerima orang-orang yang beriman ajaran Islam itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Jadi Yahudi itu sulit sekali menerima Islam, padahal mereka yang paling tahu. Mengapa? Karena masalah kebangsaan. Karena masalah kebangsaan. Mengapa Muhammad SAW ini bukan dari orang Yahudi? Tetapi orang-orang Nasrani disifati oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang lebih mudah untuk menerima petunjuk Al-Quran dan menerima serta mencintai orang-orang yang beriman. Kenapa? Pada orang-orang Nasrani ini kebangsaan dan kesukuan sudah dihapuskan. Ya, sehingga begitu mereka membaca Al-Quran, itu kita melihat taro a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Kamu akan melihat para ahli kitab itu matanya berlinangan air mata karena mereka membaca kebenaran di dalam Al-Quran. Jadi kalau dibacakan Al-Quran itu mereka menangis. Mengapa? Karena kebenaran ini kok bisa terus diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, tidak ada kitab suci, tidak ada buku satupun di dunia ini yang mengajarkan tentang agama, tentang apa saja, yang terjaga sampai huruf-hurufnya. Boten ming bahasane tok, sampai huruf-hurufnya. Di Quran di Jogja sama Quran di Afrika niku sami. Quran yang ada di Indonesia dengan yang di Rusia itu sama. Sampai bagaimana cara huruf itu diucapkan. Hanya ada karena beberapa dialek logat ngaten Bapak Ibu, Al-Quran ini diturunkan menjadi beberapa logat, tetapi memiliki isi yang sama. Padahal sudah 14 abad lamanya, sehingga Islam di mana-mana itu akan tampak sama. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana dulu Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada Bani Israel. Sehingga ketika Nabi Musa alaihi salam memimpin mereka, itu memang masalah kesukuan itu jadi masalah dalam Bani Israel. Mereka merasa yang pertama bangsa yang terpilih. Di dalam bangsa itu masing-masing di dalam bangsa itu, masing-masing suku juga merasa yang paling baik. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kok udur ya, selalu berantem, selalu bertengkar ya, antar suku itu selalu tidak rukun, maka oleh Allah Subhanahu wa taala wa qatta'nahu mutsnatai asrata asbaqan umama. Lalu kami pisah mereka itu menjadi 12 suku
Dan masing-masing suku itu memiliki pemimpinnya. Di sini dinyatakan min ithnai asyara waladan min auladi Yaqub. Jadi mereka itu kami bagi menjadi 12 karena putra Nabi Yaqub alaihi salam itu juga jumlahnya 12. Jadi 12 ini sesuai dengan nenek moyang mereka, pendahulu mereka. Ini kalau dicampurkan selalu saja tidak rukun. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dipisahkan. Kamu ini ya, kamu memiliki pemimpin ini. Sehingga Nabi Musa alaihi salam lebih ringan mempelajari atau memberikan ajaran dan memberi mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang pertama yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Yang kedua, wa auhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu anidrib bi'asakal hajar. Lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa ketika kaumnya meminta air dari beliau memancar. Jadi dari batu tersebut 12 mata air. Jadi dari batu tersebut memancar, muncrat 12 mata air. Ini nikmat yang besar sekali Bapak Ibu. Tidak usah di padang pasir, ya. Tidak usah di bumi Syam sana, di Indonesia saja. Ya. Ini kalau sampai terjadi seperti ini, nikmatnya bukan main, khususnya saat-saat sekarang ini. Di beberapa daerah orang sudah tidak bisa minum, ya. Apalagi bahkan tidak usah di daerah Wonosari, di ibu kota, nah, di Jakarta, orang kurang air itu masih banyak. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan begitu minta 12 suku ini agar diberi air oleh Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan pukul batu itu, lalu memancarlah 12 mata air. Kalau ini harus di Indonesia, truk tangki, ya, jual dan beli harus pakai uang. Kalau tidak PDAM PAM, ya. Itu prosedurnya macam-macam. Caranya untuk mendapatkan air jernih untuk diminum sulit sekali. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala 12 suku yang suka berselisih itu diberi 12 mata air juga. Dan itu hanya dengan satu pukulan pada sebuah batu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam dengan tongkatnya. Ini di tengah-tengah padang pasir Bapak Ibu ya. Wis orang nganggo ngeduk, orang nganggo apa-apa, tutuk watune muncrat 12 mata air. Tidak cukup hanya satu atau dua. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau 12 suku ini diberi satu atau dua, masing-masing tidak diberi mata air, pasti akan terjadi pertengkaran dan perkelahian. Karena memang betul-betul mereka itu selalu merasa super, ya, selalu merasa saya yang terbaik, tidak boleh dari keluarga lain bisa menikmati nikmat ini. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberi berapa Bapak Ibu? 12 mata air. Rambayar, gratis. Ya. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu mereka, setiap kelompok itu sudah mengetahui tempat minum di mana mereka harus minum. Mata airnya itu diberitahukan oleh Nabi Musa alaihissalam, suku iki kowe le ngombe saka mata air nomor 1. Sing nomor 2
ya ngombe saka mata air sing nomor loro. Sing nomor telu ya ngombe saka tuk sing nomor telu. Masing-masing sudah mengenal dan mengetahui tempat minumnya. Tidak cukup itu saja Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala masih memberi nikmat. Wa dhallalna 'alaihimul ghamam. Dan kami payungkan di atas mereka awan. Wah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau di Indonesia saja mendung itu nikmat. Ya. Tidak usah hujan, lagi mendung saja itu sudah nikmat. Apalagi di padang pasir sana. Jadi kalau kita di Jazirah Arab, di Syam, itu mendung setahun ping pindho. Kita saben hari mendung. Di sana itu mungkin 2 hari, 3 hari mendung dalam setahun itu sudah luar biasa. Lah ini Bani Israel diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati mendung-mendung itu berkelanjutan. Eyup terus Bapak Ibu. Ya. Sehingga apa? Sehingga udara di sana menjadi segar. Ada mata air yang banyak, ada mendung yang banyak, sehingga penguapan dari air-air yang dianugerahkan oleh Allah kepada Bani Israel itu menjadi berkurang. Jadi di mana-mana lembab. Dari kelembaban itu wa anzalna alaihimul manna. Lalu kami turunkan kepada mereka buah-buahan yang rasanya manis. Ya Bapak Ibu. Nek toya apa nenten, semua lembab, tumbuh-tumbuhan itu mudah tumbuh. Pohon-pohonan itu mudah tumbuh menjadi besar. Buah-buahan itu pun lalu menjadi baik. Sehingga Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai sekarang di daerah Syam itu Masya Allah, anggurnya itu luar biasa, kualitas nomor 1, terus gede-gede dan manis-manis. Ya, zaitunnya hebat-hebat. Ya. Itu buah-buahan luar biasa di daerah Syam. Gandumnya juga baik. Ini seharusnya membuka mata Bani Israel ya. Seharusnya mengingatkan mereka akan nikmat Allah sehingga mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak membuat kacau dunia ini dengan aturan-aturan yang mereka buat. Yeah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa anzalna alaihimul manna. Kami turunkan, kami berikan kepada mereka buah-buahan yang manis. Wassalwa. Nah, kalau sudah pohonnya banyak, buah-buahannya baik, maka lalu datanglah burung-burung untuk hidup di daerah itu. Sehingga Bani Israel saat itu bisa menikmati daging-daging burung yang lezat. Terus ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, panjenengan menika kula panjenengan tasih dereng memberi menghayati, kita ini belum menghayati nikmat Allah yang namanya daging burung. Kalau panjenengan sampeyan saweg nek sak menika tasih ming lagi bedake daging ayam kampung karo ayam lehor. Saweg ngeten. Pokoknya nek gudeg iki kudu ayam kampung. Yang hidangan-hidangan yang lezat itu milihnya ayam kampung. Baru bisa membedakan itu. Ning panjenengan dereng saged membedakan, bentenaken, bedakaken daging doro ki rasane apa. Daging derkuku ni rasane apa, kecuali nggih beberapa bapak-bapak ini yang biasa bedil. Itu sudah tahu wis nek blekok ki wis nglengor enak. Itu bisa membedakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ke Bani Israel terbang di sekitar mereka burung-burung yang bermacam-macam. Dagingnya yang enak-enak.
as-salwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah olehmu sekalian dari yang enak-enak, dari yang baik-baik, dari rizki yang telah kami berikan kepadamu. Ya, Bapak Ibu yang kula muliakan, ini dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diceritakan di daerah yang tandus dan tidak memiliki tumbuh-tumbuhan. Niki mbok critane mboten teng Indonesia lho. Wong diceritake ning Indonesia wae penake ora jamak ling ngrungokke. Padahal sejarah ini terjadi di tengah-tengah padang pasir. Di tengah-tengah air itu sulit, tumbuhan itu sulit, apalagi burung. Nah, ten Mekah itu burung itu ya adanya hanya doro dengan elang saja. Ya. Kalau dulu ya tidak ada sama sekali karena memang tidak ada air. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala Bani Israel diberi kenikmatan yang luar biasa. Wa idz qila lahum uskunu hadhil qaryah. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggallah di daerah tersebut. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala mereka diperintah apa? Tinggallah di daerah tersebut. Daerah itu daerah mana, Bu? Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini apa? Ya sekarang itu Palestina itu. Ya, sekarang Palestina. Jadi Bani Israel, orang Israel ingin mempertahankan Baitul Maqdis untuk mereka tinggali. Dan mereka masih saja memperjuangkan Yerusalem itu harus menjadi ibu kota mereka. Mengapa? Karena mereka meyakininya itulah tanah yang dijanjikan oleh Allah. Buktinya apa? Ini perintahnya. Uskunu hadhil qaryah. Itu di Quran juga ada. Tinggallah engkau sekalian di daerah tersebut. Terus ambok sak dunyo, ya, meskipun seluruh dunia menyuruh pergi, tidak akan pergi mereka. Ini perintah Allah. Ya. Sayangnya ibu-ibu, kelirunya mereka itu memahami bahwa perintah ini sampai sekarang, sampai saat ini hanya ditujukan kepada Bani Israel. Itu salahnya. Ya. Salah mereka memahami bahwa Taurat ini hanya ditujukan kepada Bani Israel. Padahal Nabi Ibrahim alaihi salam saja ya, itu bukan orang Yahudi. Maka Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertauhid. Jadi oleh Bani Israel ini disalah mengertikan dan dibelokkan artinya, bahwa yang boleh tinggal di Baitul Maqdis itu hanya orang Israel. Mengapa begitu, Ibu? Karena di dalam Taurat, bahkan di dalam Al-Quran, kalau mereka mentaati perintah Allah itu, mereka kalau mentaati perintah Allah ini, maka mereka akan mendapatkan kejayaan. Ibu ya. Jadi kalau mereka sampai menguasai daerah itu, mereka akan mendapatkan kejayaan. Itu yang selalu mereka yakini. Maka di Amerika itu sudah
Yahudi itu ya banyak. Wis uripe makmure ora jamak. Ya. Mereka menjadi penguasa-penguasa politik, menjadi orang-orang terkaya, menjadi orang-orang terpandai. Di Rusia juga begitu, di Eropa juga begitu. Tetapi mereka masih selalu memikirkan kapan saya kembali ke Baitul Maqdis. Kapan saya bisa menguasai. Makanya ibu-ibu tak menikah, bapak-bapak ya, mendengar di berita Mustautonatul Yahud, ya, tempat-tempat pemukiman orang-orang Israel. Loh, ngopo kok tokok dimukim ke, ya, yang sering ditembak oleh mujahidin Palestina, ya. Jadi setiap hari itu tanah orang-orang Palestina itu dibangun perumahan, diambil lagi, dibangun perumahan. Meskipun itu sudah ada pemiliknya orang Palestina, mereka ambil saja. Nah, perumahan itu tidak ditinggali, Bapak Ibu. Belum ditinggali, masih kosong, indah-indah. Panjenengan nek saged tindak mereka itu indah-indah sekali perumahan itu. Kados mriki kados Merapi View sing paling elek. Sing paling elek itu kados Merapi View menika. Yang lainnya indah-indah sekali. Tapi tidak ditinggali. Tapi semua itu sudah habis dibeli. Ya. Sudah habis dipesan. Oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Amerika, di Eropa, di Rusia, di daerah-daerah di mana mereka sudah memiliki kemakmuran. Mengapa? Karena mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan wa idz qila lahumuskunu hadhil qaryah. Dan ingatlah ketika diperintahkan, ketika difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu kepada orang-orang Bani Israel, uskunu hadhil qaryah. Tinggallah di daerah Baitul Maqdis. Wa kulu minha haitsu syi'tum. Dan makanlah darinya apa saja yang engkau inginkan. Wa qulu hittatun. Dan katakanlah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya. Jadi mereka diperintah Allah untuk apa? Selalu beristighfar. Wadkhulul baba sujada. Dan masuklah pintu Baitul Maqdis itu dalam keadaan sujud, dalam keadaan taat kepada Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naghfir lakum khati'atikum, pasti aku akan mengampuni dosa-dosamu, sanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi demikian Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi mengapa masalah Palestina ya ini sampai sekarang berkepanjangan ya, lalu kemudian mempengaruhi keamanan seluruh dunia ya. Bagaimana kita melihat ya, wong Islam sing ora popo dituduh teroris, Israel sing bendino mateni wong, nembaki wong, tidak ada yang memperhatikan gerak-gerik mereka. Marilah kita berdoa, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami se-Islam dan seiman, baik yang pria maupun yang wanita, yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, dan kasih sayangilah beliau berdua sebagaimana telah mengasihi dan mendidik kami di waktu kecil.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami keluarga dan anak cucu yang menyenangkan hati kami. Jadikan kami ya Allah sekeluarga sebagai hamba-hambamu yang bersahabat, saling tolong menolong dan saling membantu untuk melaksanakan perintah-perintahmu. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa'inhum ala ta'diyati amanatihim wa hab lana umara'a yuhibbunana wa nuhibbuhum. Ya Allah, Zat yang maha memperhatikan kami, berikan rasa aman kepada kami, jauhkan dari kami rasa takut dan khawatir untuk hidup di negeri kami. Berikan petunjuk-Mu ya Allah kepada para pemimpin kami, agar dapat meletakkan kebijakan-kebijakan yang Engkau ridhai dan dapat membahagiakan kami. Ya Allah, tolonglah mereka, bantulah mereka, dan berikan kepada kami ya Allah para pemimpin yang mencintai kami dan kami mencintai mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.